Salam cinta baca. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Nadia. Saya berasal dari Aceh. Jadi pada hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita yang berjudul Didi Ingin ke Darat yang ditulis oleh Yovita Siswati. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan ya. Suatu ketika, hiduplah seekor lumba-lumba kecil bernama Didi. Didi senang bermain di dekat pantai. Ia juga sering mengamati kapal-kapal laut yang lewat. Sahabatnya, si burung camar, berkata kepada Didi bahwa kapal-kapal itu datang dari daratan. Didi jadi penasaran. Terlebih lagi, burung camar juga bercerita bahwa di daratan sangat mengasyikan. Aku ingin tinggal di daratan. Didi mulai berangan. Bagi Didi, kehidupan di laut tak lagi mengasyikan. Tak ada apapun yang bisa dilihat di sini. Didi sudah bosan dengan rumput yang hijau, cumi-cumi kecil, dan gua laut tempatnya bermain. Suatu hari, burung camar berkata pada Didi, "Mungkin jika engkau berharap dengan segenap hati, keinginanmu akan menjadi kenyataan." Jadi, malam itu Didi mulai berharap dengan segenap hatinya. Tak lama setelah Didi menutup mata, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan petir yang menyambar-nyambar. Keesokan harinya, Didi menemukan dirinya terdampar di pinggir pantai. Dan hei, Didi bisa berjalan di daratan. Impiannya telah menjadi kenyataan. Didi bersorak kegirangan. Didi berjalan dengan gembira. Ia melihat padang rumput yang hijau, gunung-gunung yang tinggi, dan ia juga memandang sungai air yang tampak segar. Daratan adalah tempat yang indah, kata Didi. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Tiba-tiba, Didi merasa lapar. Ia pun mencari sesuatu untuk dimakan. Didi mencoba memakan gandum, rumput, dan bunga. Ia bahkan berusaha mengunyah daun. Namun, tak ada makanan selezat cumi-cumi kesukaannya. Malamnya, Didi pun mengantuk. Ia mencari tempat yang nyaman untuk tidur. Saat menemukan ranting pohon yang cukup besar, ia berpikir, mungkin ranting pohon ini bisa menjadi tempatku tidur. Akan tetapi, ranting itu tak senyaman tempatnya tidur di lautan. Didi jadi tak bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi. Keesokan harinya, matahari bersinar dengan terang. Didi merasa kepanasan. Ia ingin berenang-renang. Namun, sungai bukanlah tempat yang cocok untuknya. Didi ingat lautan, betapa segar dan luasnya lautan itu. Untuk menghibur diri, Didi menari. Ia juga menyanyikan nada-nada gembira, seperti yang biasa ia lakukan di pantai. Namun, tak ada satupun yang mendengar, apalagi meliriknya. Bahkan, tak ada satupun yang bertepuk tangan untuknya. Didi merasa sangat merana. Ia rindu tempat tidurnya yang nyaman di atas karang, dan ia rindu suara ombak yang riang. Ia pun rindu di gua lautnya yang lapang. Didi merindukan semua yang ada di lautan, dan juga Didi merindukan teman-temannya. Malam itu, Didi kembali berharap dengan segenap hatinya untuk bisa kembali ke lautan. Tak lama setelah Didi menutup mata, datanglah badai yang dahsyat. Keesokan paginya, Didi merasakan sentuhan air yang hangat di pipinya.
Ketika membuka mata, Didi sudah kembali di lautan. Alangkah menyenangkannya. Didi pun melihat wajah teman-temannya yang menyambutnya dengan riang. Didi berenang menghampiri temannya. Ia tak ingin pergi lagi. Suara, rasa, dan pemandangan laut tak akan membuatnya bosan lagi. Sekarang, Didi makin mensyukuri rumahnya di lautan. Jadi, dari cerita Didi ingin ke darat ini, kita mendapat pelajaran bahwa semenarik apapun rumah tempat tinggal orang lain, tak akan bisa menandingi senyamannya rumah kita. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Jadi, kita kembali mendapat pelajaran hari ini ya adik-adik. Sekian cerita dari kakak. Sampai jumpa.